Oke, baiklah untuk kita semua, Shalom. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah suatu biblical perspektif kepada kita semua yang menonton video saya ini tentang Natal. Berhubung kita sebentar lagi akan masuk di dalam satu momentum memperingati hari besar kita, Natal, kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu yang menyelamatkan dunia. Karena apa? Banyak orang yang mengambil konteks Natal ini untuk menyudutkan iman Kristen. Contohnya, saya akan berikan isu bagi kita. Yang pertama yaitu mereka berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang berdosa. Kenapa? Karena dia dihasilkan atas persetubuhan antara Maria dan Yusuf. Imbasnya ke bayi Yesus, ke Yesus itu. Lalu isu yang kedua adalah Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Sesuai dengan pernyataan Alkitab tentang itu. Nah, saudara, pada video kali ini seperti yang tadi saya sudah katakan, saya akan memberikan satu biblical perspektif untuk kita semua. Agar ketika kita merayakan Natal nanti, kita tahu bahwa bayi Yesus ini, bayi Natal ini, dialah bayi yang kudus. Dialah Allah itu. Dialah Tuhan itu yang turun mengambil daging untuk misi penyelamatan yang nantinya sampai kepada salib. Saudara, kita lihat di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 ini. Ini satu perikop ini adalah berbicara tentang proses kelahiran dari sang bayi Natal itu atau Yesus Kristus. Saudara, seperti yang tadi isu yang sudah saya angkat untuk kita semua, ada yang berkata bahwa Maria itu bersetubuh dengan Yusuf lalu melahirkan bayi Yesus Kristus. Akhirnya imbasnya yaitu mereka berkata bahwa Yesus berdosa. Yesus bukan pribadi yang kudus. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita semua, ayatnya yang ke-18, dia berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi, status Maria dengan Yusuf pada saat itu adalah sedang bertunangan. Belum hidup sebagai suami istri. Tapi kok bisa Yusuf mendapatkan Maria ini sedang mengandung? Nah, opsi yang pertama begini. Atau logikalnya tuh begini. Jika Yusuf bersetubuh dengan Maria, maka dia tidak akan berpikir untuk mau menceraikan Maria. Kenapa saya berkata begitu? Karena begini. Yusuf tahu konsekuensi di depan nanti bahwa ini adalah aib keluarga. Dia akan dirajam. Maria akan dirajam. Nah, dan mereka akan dikucilkan. Mereka akan diasingkan keluar kota. Nah, Yusuf mempertimbangkan semua konsekuensi itu, makanya dia mau menceraikan Maria. Artinya bahwa sangatlah tidak mungkin bahwa Yusuf bersetubuh dengan Maria. Tidak mungkin, karena status itu adalah status masih tunangan. Dan mereka itu pisah rumah gitu. Tidak hidup dalam satu rumah, tidak. Bagaimana mungkin Yusuf bisa bersetubuh dengan Maria? Tidak mungkin. Dan kalau saudara bisa melihat di dalam Lukas di situ menjelaskan dengan jelas bahwa
bayi Yesus itu, bayi yang ada di dalam rahim Maria atau janin, bakal janin itu muncul pada saat Maria datang berkunjung ke rumah saudaranya, rumah temannya, yaitu Elizabeth, Zakaria. Nah, jadi bakal bayi yang muncul di rahim Maria itu bukan pada saat Maria ada di rumahnya atau bukan pada saat Yusuf datang berkunjung ke Maria, bukan. Bakal janin itu atau bakal bayi itu muncul di rahim Maria pada saat Maria bertemu dengan Elizabeth. Maria pergi berkunjung di rumah Elizabeth pada saat Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Di situ artinya bahwa sangatlah tidak mungkin Yusuf bersetubuh dengan Maria. Jadi isu yang berkata bahwa Maria itu bersetubuh dengan Yusuf lalu melahirkanlah bayi Yesus yang berdosa, tidak mungkin. Kenapa? Alkitab dengan jelas berkata bahwa itu murni dari Roh Kudus, bukan dari persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Bahkan dia berkata di situ, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dalam tensis Yunani berkata begini, mono artinya tunggal, pure, murni dari Roh Kudus. Tidak ada sentuhan manusia di situ. Tidak ada hubungan biologis antara Maria dengan siapakah atau dengan Yusuf, tidak ada. Nah, jadi itu pure, murni pekerjaan Allah, Roh yang kudus itu, Roh Kudus itu. Artinya begini, ketika itu murni pekerjaan Roh Kudus, murni pekerjaan Allah, Allah yang kudus itu, maka hasilnya juga menghasilkan bayi yang kudus, bukan bayi yang berdosa. Itulah sebabnya Alkitab kita dengan jelas tegas berkata bahwa dia akan disebut kudus anak Allah. Nah, jadi isu yang pertama yang berkata bahwa Maria itu bersetubuh dengan Yusuf, lalu melahirkanlah bayi Yesus Kristus, lalu imbasnya ke Yesusnya mereka berkata bahwa Yesus itu berdosa. Tidak, saudara. Alkitab dengan jelas berkata bahwa pure, murni itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, setelah itu lalu begini lagi, isu yang kedua itu berkata begini. Alkitab berkata bahwa itu murni pekerjaan Roh Kudus. Berarti masa sih Roh Kudus bersetubuh dengan Maria? Nah, itu isu yang ada akhir-akhir ini. Yang ada saat ini untuk menyudutkan kekristenan itu isu itu. Bahwa mereka berkata Roh Kudus. Sangatlah tidak mungkin kalau Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Tidak mungkin. Atau saya boleh bertanya kepada kita semua yang menonton. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Allah itu? Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Masa sih Allah harus bersetubuh dengan Maria? Kan logikalnya kan tidak dapat. Tidak ada itu. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Nah, lalu jawaban yang kedua begini. Ayat yang ke-23 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, dalam tensis bahasa Yunani, di situ dia berkata begini. Genetif instrumental kepada anak darah itu. Genetif instrumental artinya begini. Maria itu hanyalah wadah yang dipakai oleh Allah. Maria itu hanyalah instrumen yang dipakai oleh Allah. Alat yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus Kristus. Artinya bahwa Maria tidak bersetubuh dengan Roh Kudus. Tidak ada persetubuhan itu. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Tadi saya sudah katakan itu. Bahkan kalau kita lihat dari tensisnya, genetif instrumental, dia sudah berkata begitu tensisnya. Artinya begini, Maria hanyalah alat. Maria hanyalah wadah. Maria hanyalah instrumen. Allah hanya menggunakan rahim Maria untuk menanamkan benih Yesus Kristus di dalam rahim Maria itu. Kenapa? Maria adalah orang
gadis yang dinubuatkan di dalam Yesaya. Kenapa saya berkata demikian? Di dalam Yesaya sudah menubuatkan bahwa perempuan muda yang masih gadis, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki atau alma itu, dan dia harus dari keturunan Daud, itulah didapatilah Maria. Maria yang masih gadis, yang masih muda, yang masih umur-umur pemuda, yang masih perawan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Lalu Tuhan menggunakan itu sebagai genetif instrumental, sebagai instrumen, sebagai alat untuk melahirkan sang bayi yang kudus itu, sang bayi Yesus Kristus itu, sang bayi Natal itu. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa isu yang berkata bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria itu dari sudut pandang Alkitab itu tidak benar. Itu adalah salah. Kenapa? Allah menjadikan Maria sebagai instrumen, bukan bersetubuh. Menjadikan Maria sebagai alat, menjadikan Maria sebagai wadah untuk melahirkan sang bayi. Jadi jangan pernah kita terjerumus ke dalam isu-isu yang ada akhir-akhir ini untuk menyudutkan kekristenan. Tapi kita akan melihat lagi kembali dari biblical perspektif agar kita mengetahui dengan jelas, dengan benar hari besar kita yang nanti akan kita peringati ini, kelahiran Yesus Kristus. Biar ketika kita masuk di dalam momentum Natal, kita masuk di dalam momentum Natal itu dengan hati yang lega, hati penuh dengan keberanian. Kenapa? Allah datang, Sang Kudus itu datang untuk misi penyelamatan bagi diri kita. Dan kita memperingati Natal dengan sukacita, Natal, damai Natal di dalam Kristus Yesus. Thank you. God bless. Kiranya bermanfaat untuk kita semua.